Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, perkenalkan nama saya Munawar. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tugas final saya, yaitu MK Mazhab Islamiyah. Jadi saya akan mempresentasikan tugas final saya yang berjudul Fatwa Mazhab Syafi'i dalam menyikapi tantangan kontemporer. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita langsung saja supaya menghemat waktu. Baik, lanjut. Jadi, fatwa Mazhab Syafi'i dalam menyikapi tantangan kontemporer. Jadi, adapun Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab hukum Islam terkemuka yang memiliki pengaruh besar di dunia Islam, khususnya di Asia Tenggara. Mazhab ini dikenal dengan tradisi intelektualnya yang terus berkembang untuk menyesuaikan hukum Islam dengan keutuhan zaman. Jadi perlu kita ketahui dulu secara garis besarnya, mazhab Syafi'i ini adalah mazhab hukum Islam. Jadi mazhab itu ada mazhab Islam yaitu mazhab fikihnya itu ada 4 yang masyhur di kalangan mereka, yaitu yang terkenal. Nah, jadi salah satunya itu mazhab Syafi'i. Nah, jadi mazhab Syafi'i ini mazhab yang terkenal. Nah, yang salah satu paling terkenal lah di dunia. Jadi dan mazhab Syafi'i ini paling banyak penganut atau pengikutnya yaitu ada di Asia Tenggara. Nah, gitu. Jadi memang ada pembagian-pembagiannya. Jadi mazhab ini khususnya di Asia Tenggara itu paling banyak yang mengikutinya. Nah, gitu. Yang mengikuti mazhab Syafi'i terutama di Indonesia. Jadi itu. Selanjutnya kita bahas lebih spesifik lagi. Adapun akar historis mazhab Syafi'i. Nah, jadi sejarah mazhab Syafi'i itu bagaimana? Jadi saya akan bahas yang pertama pendiri mazhabnya. Sudah pasti pendiri mazhabnya itu yang lain tidak bukan yaitu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ya kan. Jadi beliau mendirikan atau ya yaitu didirikan oleh Imam Syafi'i yang menyusun metodologi fikih yang sistematis. Nah, yang kedua yaitu metodologi usul fiqh memadukan berbagai pendekatan seperti teks Al-Quran, hadis, dan akal melalui qiyas. Dan yang ketiga itu prinsip utamanya menggabungkan kekuatan wahyu dan logika untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Nah, jadi perlu kita ketahui juga Imam Syafi'i adalah yaitu beliau adalah orang yang mencetuskan ilmu usul fiqh. Nah, jadi ilmu usul fiqh ini ilmu yang membahas tentang hukum maqasid atau hukum syariat. Nah, jadi beliau di sini menjelaskan bagaimana kita mengambil sebuah fatwa atau sebuah istinbat hukum dari Al-Quran, hadis, atau melalui qiyas dan ijma. Nah, begitu. Adapun kalau prinsip utama dalam yang di sini yang dikatakan prinsip utama dalam mazhab ini yaitu menggabungkan kekuatan wahyu, yaitu menggabungkan kekuatan wahyu seperti Al-Quran dan sunnah yaitu hadis Rasulullah dan logika untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Jadi tidak berbaku pada teks saja, tapi menyesuaikan juga dengan pemikiran-pemikiran dan menyesuaikan dengan zaman. Begitu. Selanjutnya, adapun prinsip dasar fatwa kontemporer, yaitu pertama atau maqasid syariah. Semua fatwa didasarkan pada tujuan utama syariat, yang pertama menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta. Nah, gitu. Dan selanjutnya yang kedua fleksibilitas interpretasi, yaitu menyesuaikan terhadap kondisi zaman dilakukan tanpa melanggar prinsip syariat. Dan yang ketiga pendekatan kontekstual. Fatwa dibuat berdasarkan konteks sosial
dan kebutuhan masyarakat modern. Adapun prinsip dalam memfatwakan dasar fatwa kontemporer ini, yang pertama itu makasih syariah. Yang dikatakan sini itu berdasarkan fatwa didasarkan dengan tujuan utama yaitu menjaga agama dan jiwa kita, akal pikiran, keturunan dan harta. Yang kedua itu fleksibilitas interpretasi. Jadi yang maksud fleksibilitas interpretasi itu menyesuaikan dengan zaman yang ada. Gitu. Jadi ketika kita memfatwakan hukum, ketika difatwakan hukum itu disesuaikan dengan zaman. Gitu. Disesuaikan dengan zaman dan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Jadi disesuaikan dengan mengikuti zaman tanpa melanggar apa-apa yang sudah disyariatkan. Gitu. Jadi tidak menyeleweng. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan kontekstual itu fatwa dibuat berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Jadi fatwa yang akan dikeluarkan itu harus sesuai atau sesuai kebutuhan masyarakat yang terjadi pada saat itu dan pada zaman itu. Baik, selanjutnya, adapun tantangan kontemporer,nya itu ada 3 yang di sini yang saya paparkan. Yang pertama itu teknologi dan digital. Ya, jadi udah pasti kan kalau perkembangan zaman itu pasti tidak jauh dengan teknologi dan digital. Yang pertama itu teknologi dan digital, persoalan baru seperti transaksi digital, seperti m-banking dan lain hal, dan kecerdasan buatan memerlukan respon hukum Islam. Jadi seperti kecerdasan buatan seperti AI, nah itu memang memerlukan respon atau hukum Islam, fatwa yang apakah hal seperti ini bisa boleh dalam syariat, begitu. Selanjutnya perubahan sosial dan budaya, yaitu perubahan nilai dan norma dalam masyarakat menuntun fatwa yang relevan. Nah, jadi jadi dikarenakan perubahan sosial, perubahan budaya, karena proses perkembangannya zaman, berarti fatwa tersebut harus relevan sesuai zaman yang ada. Selanjutnya ada kompleksitas etika modern, yaitu masalah seperti biotika dan hak privasi memerlukan pendekatan syariat yang bijak. Oke, baik, selanjutnya adapun metode mazhab Syafi'i. Nah, metode respon mazhab Syafi'i itu ada 2 yang saya paparkan sini. Yang pertama, ijtihad kontemporer, yaitu analisis mendalam tentang isu-isu modern untuk menghasilkan solusi yang tepat. Yaitu pertama, dianalisis semendalam mungkin sehingga kita bisa menghasilkan solusi yang tepat dalam mencetuskan sebuah fatwa. Selanjutnya ada pendekatan dialogis, yaitu berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan fatwa yang relevan dan dapat diterima oleh khalayak atau dapat diterima luas. Jadi intinya ketika memberikan fatwa, ketika ingin mencetuskan sebuah fatwa itu pertama tadi dia harus dianalisis sedalam-dalam mungkin untuk menghasilkan solusi yang paling tepat. Dan kedua yaitu harus berkomunikasi dengan berbagai pihak, gitu. Jadi harus menyeluruh sehingga harus luas pembahasannya, gitu. Jadi sehingga fatwa yang diberikan itu bisa diterima oleh berbagai masyarakat yang ada, begitu. Selanjutnya contoh, ini contoh fatwa kontemporer. Jadi saya taruh sini contohnya ada 4. Yang pertama itu transaksi digital. Mungkin kita sini sudah tahu transaksi digital itu seperti yang pertama legalitas, membahas legalitas e-wallet. E-wallet seperti pembayaran mulai online, gitu, ada Shopee, ada Dana, GoPay dan lain hal itu. Dan seperti atau enggak misalnya Shopee Pay, ya gitu, atau Shopee Pay Later dan lain hal, begitu. Bagaimana fatwanya atau bagaimana syariatnya, gitu. Dan selanjutnya ada membahas bagaimana apakah tentang cryptocurrency, apakah cryptocurrency ini sesuai syariat atau bagaimana muamalahnya, gitu. Dan vintage dalam Islam. Yang kedua itu biotika dan rekayasa genetik. Yang membahas fatwa terkait donor organ,
cloning, dan penguatan modern. Nah, jadi kalau bioetika dan rekayasa genetik nih yang paling dikenal itu yang mungkin ada banyak yang orang bahas seperti bayi tabung. Ya, mungkin bayi tabung, mungkin kita pernah mendengar tentang bayi tabung yang dimana sepasang suami istri yang tidak bisa mempunyai anak akhirnya memutuskan untuk menggunakan bayi tabung untuk mempunyai anak. Itulah maksudnya dari bioetika dan rekayasa genetik. Apakah itu gimana fatwanya dalam syariat? Selanjutnya ada isu lingkungan dan perubahan iklim, menyoroti tanggung jawab umat Islam dalam menjaga lingkungan. Dan yang selanjutnya hak-hak asasi manusia, memberikan pandangan tentang kesetaraan gender, kebebasan berpendapat, dan keadilan sosial. Nah, ini itu 4 kategori atau contoh yang contoh fatwa kontemporer yang terjadi gitu. Selanjutnya ada tantangan dan kritik. Ada pula tantangan kritiknya, yaitu yang pertama kritik terhadap ijtihad. Maksudnya gimana? Adalah ada anggapan bahwa ijtihad kontemporer cenderung terlalu bebas dan sulit diterima. Nah, jadi tantangannya itu banyak orang mengkritik bahwa ijtihad kontemporer itu terlalu bebas gitu. Jadi akhirnya akhirnya sesuatu untuk diterima fatwanya itu sangat-sangat sulit karena memang mengikuti sebuah zaman. Jadi tidak ada yang mudah gitu. Selanjutnya ada keseimbangan tradisi dan modernitas, yaitu tantangan menjaga relevansi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional. Jadi tantangan menjaga relevansi yaitu menjaga tradisi yang sudah ada. Nah, walaupun era modernnya itu berkembang pesat, tapi tradisinya tetap harus dijaga gitu. Harus terjaga lah. Nah, itu. Jadi selanjutnya itu kemurnian prinsip syariah. Nah, jadi tantangannya itu itulah harus melihat bagaimana kemurnian prinsip syariatnya. Perlu kontrol agar inovasi tidak mengabaikan aturan dasar agama. Jadi intinya dalam menyetuskan sebuah fatwa itu perlu namanya melihat kemurnian prinsip syariatnya. Walaupun kita sesuaikan dengan zaman, tapi perlu kemurnian prinsip syariatnya. Begitu dalam mazhab ini. Selanjutnya, adapun ya baiknya sebenarnya ada kesimpulan dan proyeksi masa depan. Yang pertama itu relevansi global, yaitu fleksibilitas dan prinsip mazhab ini memastikan keberlanjutan pengaruhnya. Yang kedua, kontinuitas inovasi, perlu perkembangan keberlanjutan untuk menghadapi tantangan baru. Dan yang ketiga, dialog lintas budaya, kerjasama lintas budaya dapat memperkuat peran Islam dalam kancah global. Baik, mungkin sekian presentasi saya sudah slide yang terakhir. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jelas apa yang saya presentasikan. Jadi cukup sekian untuk presentasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang presentasikan jelas ya Pak ya. Jadi sekian Pak untuk bersingkat waktu karena jangan terlalu panjang. Jadi sekian dari Munawar presentasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.